Dari remaja untuk Nusantara, saatnya kita berbicara. Halo teman-teman, hari ini kita bakalan ngelakuin sesuatu yang seru banget. Kita bakal mundur ke belakang untuk melihat evolusi komunikasi. Jadi ikutin terus ya. Sadar gak sadar, komunikasi itu yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya. Kita nggak cuma memberi sinyal, tapi kita punya cerita, dan cerita itu dimulai dari sini. Pertama, zaman manusia gua. Dulu manusia gua itu sering berkumpul di sekitar api untuk berbincang keseharian mereka. Kalau kayak zaman sekarang sih kayak kita nongkrong atau update di Facebook atau Instagram. Tapi mereka sadar kalau obrolan itu bisa hilang. Jadi mereka mulai merekam cerita dan menulis di dinding gua. Tapi masalahnya cara ini cakupannya lokal banget. Gimana dong cara ngasih tahu ke suku lembah sebelah? Nah, di sini kreativitas manusia mulai diuji. Komunikasi jarak jauh menjadi kebutuhan. Cara pertama yang mereka temukan yaitu sinyal asap. Sinyal asap di Amerika Utara menjadi simbol peringatan akan adanya bahaya. Adapun di Tiongkok kuno, sinyal asap bisa mengirim pesan sejauh 750 km di setiap menara-menaranya, cuma dalam beberapa jam. Mereka menjadi kurir andalan bangsa Romawi dan Persia untuk surat menyurat, bahkan dipakai untuk mengirim info harga saham. Dari udara, kita ke darat. Pony Express ini menjadi layanan pos pertama untuk mengirim surat dan paket menaiki kuda. Bisa dibilang kayak Gosen atau JNE, tapi versi cowboy. Akhir abad ke-19, telegraf listrik. Pesan dikirim cepat pakai kode Morse melalui kabel. Tapi layanan populer ini pensiun 2013. Setelah itu, radio, gelombang tak kasat mata lewat udara. Awalnya digunakan untuk militer, lalu menjadi siaran komersial yang meledak. Tapi itu semua kebanyakan komunikasi satu arah. Gimana caranya kalau pengen ngobrol? Nah, di tahun 1879, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Awalnya barang ini mewah banget, cuma orang kaya loh yang punya. Tapi kemudian konsep jaringan muncul, telepon saling terhubung. Dan inilah cikal bakal jaringan telepon yang kita kenal sekarang. Kita sudah lihat evolusi dari lukisan 2 sampai telepon. Tapi ini semua masih pakai kabel. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kita bahas revolusi terbesar, era nirkabel. Penasaran? Ikuti terus ya. Pernah nggak sih kalian penasaran gimana ceritanya kita punya internet 5G yang super cepat dari sistem telepon mobil yang super ribet? Siapa sih yang ngatur ini semua? Yuk kita mulai perjalanannya. Karena sebelumnya kita berhenti di era telepon, sekarang kita akan masuk ke era yang benar-benar mengubah permainan, yaitu era nirkabel. Semua berawal dari telepon mobil di tahun 1946. Sistemnya masih repot banget. Namanya push to talk. Kamu harus tekan tombol buat ngomong dan lepas buat dengerin. Kayak walkie-talkie, ribet. Tapi kemudian di tahun 1982 lahirlah 1 GB. Tapi generasi pertama ini masih punya banyak masalah. Pertama, keamanannya lemah, gampang disadap. Kedua, suaranya masih analog. Ketiga, belum ada yang namanya roaming. Nah, ini dia tahun kemasan kita, yaitu tahun 1991. Munculnya 2 GB, di mana revolusi besar-besaran. Karena semuanya sudah digital. Dari sinilah kebutuhan akan data makin besar. Lalu muncullah 2,5 GB.
yang bikin kita akhirnya bisa internetan di HP. Tapi masih lemot banget. Karena internet makin populer, akhirnya lahirlah 3G di tahun 1999. Nah, di titik ini, biar aturannya nggak kacau antar negara, dibentuklah Badan Pengatur Global. Nah, tugas mereka itu kayak wasit, yang ngatur pembagian frekuensi radio biar gak berebutan. Nah, setelah 3G, kebutuhan kita makin gila. Kita mau streaming, main game, semuanya dari HP. Makanya, tujuan 5G bukan cuma kecepatan, tapi juga efisien. Dan sekarang, kita berada di era 5G. Bayangin, jaringan terkasih, di mana kamu bisa pindah otomatis antara Wi-Fi dan 5G tanpa putus. Gila teman-teman, kita sudah membahas perjalanan dari sistem analog ke 5G yang super cerdas. Dan perjalanan ini belum berhenti. Menurut kalian, apa ya yang bakal muncul di generasi ke-6? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.